budaya kerja yang seperti itu yang sering membuat jadi toksik ya, adanya kurang empati terhadap teman kerja. Outing bersama, yoga bersama, misalnya ada tempat yang bulu tangkis bersama dan segala macam. Ada efektivitasnya nggak sih dengan kita yang sedang mengalami masalah mental ini? Sahabat Premier, selamat datang di Podcast Premier. Dan hari ini akan seru sekali karena topik kita adalah menjaga mental di tempat kerja. Bersama Dr. Melati Wahyurini, spesialis kesehatan jiwa. Dok, sehat? Sehat, Oke. insya Allah sehat. Suka nonton bioskop nggak? Suka banget. Nah, beberapa saat yang lalu tuh viral nih. Judulnya kan, Ipar Dalam Maut. Oh iya. Tapi ternyata di realitanya, ternyata tempat kerja dalam maut. Is that fakta atau ternyata cuma sekedar hoax aja nih? Fakta sebetulnya. Bisa jadi fakta, bisa jadi hoax. Tapi secara realitas sih lebih banyak fakta yang terjadi ya. Nggak semua tempat kerja sebetulnya. Iya sih. Tapi akhir-akhir ini orang selalu membumingkan baik di story-nya, baik di TikTok-nya bahwa kadang-kadang mereka tuh lelah di tempat kerja. Mereka cuma tulisan hitam gitu. Terus tulisannya mood. Selelah itukah burnout di tempat kerja gitu? Seperti tadi saya sampaikan ya, bahwa nggak semua tempat kerja memiliki kondisi yang tidak kondusif. Itu nggak semua tempat kerja. Itu tergantung dari beberapa tempat kerja aja. Nah di situ kan dilihat lagi dari tingkat budaya kerjanya tuh bagaimana di dalam lingkungan kerja tersebut. Jadi secara lingkungannya. Betul, kita nggak bisa menggeneralisir ya seluruh bahwa lingkungan tempat kerja tersebut toksik, nggak bisa. Tapi bagaimana dari budaya lingkungan kerja tersebut. Jadi pasien itu datang case by case, nggak bisa disamakan. Tapi yang sering datang akhir-akhir ini adalah masalah tentang apa di tempat kerja? Yang paling sering keluhan deh, mungkin kita bicara untuk diagnosa nih pertama. Yang sering pasien datang akibat permasalahan tempat kerja itu pertama adalah cemas, depresi, terus adiksi terhadap zat. Oh, karena cemas, adiksi terhadap zat. Betul. Dan adiksi ini sebuah hal yang juga akhirnya menyimpang juga karena kecanduan yang mengakibatkan kalau nggak ada adiksi ini, dia tidak akan bisa bergerak dengan baik. Betul. Jadi di mana dia untuk gimana ya, biar dia bisa untuk semangat kerja, dia mencari sesuatu zat untuk meningkatkan semangatnya itu. Dan ini beda ya dok, antara habitual dan addiction ini beda ya? Beda. Contoh kayak saya ini habitual nih, kalau saya nggak ngopi dulu, aduh kayaknya nggak asik kayaknya. Kayaknya butuh kayak mental boosternya gitu. Tapi kalau adiksi, itu berarti lebih dalam lagi. Tinggi lagi. Jadi ada toleransi. Ketika dia tidak menggunakan konsumsi obat tersebut, kok rasa dengan dosis yang awal, dia tidak bisa meningkatkan mood lagi, dia perlu dosis yang tinggi lagi. Itu yang disebut adiksi. Dan kalau kebutuhan beda ya. Kebutuhan memang kita membutuhkan. Habitual kan istilahnya seperti itu. Butuh nih. Tapi kembali lagi kalau kopi sebetulnya bisa juga bikin adiksi. Wah, ya repot juga itu kan. Repot juga. Kita kembali lagi nih masalah ke mental health. Jadi memang kalau setiap tahun itu tanggal 10 Oktober adalah Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Betul, World Mental Health Day. Dan tahun ini adalah kesehatan mental di tempat kerja. Jadi lagi booming-boomingnya nih, gimana sih kondisi mental di tempat kerja. Dan istilahnya kalau misalnya kita lihat ada mental kerja yang terganggu dalam sebuah tempat kerja, produktivitas juga menurun dong. Betul. Sangat menurun ya. Produktivitas menurun, akhirnya akibatnya apa sih dari produktivitas menurun? Semuanya dari organisasi tersebut juga akan menurun. Dan bisa juga nggak sih dok, selain itu dari segala kecepatan dipengaruhi oleh masalah senior and junior? Ini kan sering kali terjadi nih di Indonesia nih bahwa kalau dia ada orang baru di tempat kerja, maka si senior ini kayak ngasih ospek dulu nih. Beberapa tugas dikasih ke dia sehingga dia harus lembur, akibatnya dia menganggap bahwa tempat kerja adalah maut akhirnya. Kok jadi gini ya di tempat kerja saya yang lama nggak kayak gini. Akhirnya membandingkan. Udah mulai membandingkan, akhirnya memunculkan sisi mengasihani diri sendiri. Dan kalau sudah seperti itu, adiksi bisa muncul tuh. Bisa. Iya kan? Ya kembali lagi kita ke budaya kerja. Kita mau pakai budaya kerja yang mana? Budaya kerja yang sehat atau enggak? Kalau budaya kerja yang seperti itu yang sering membuat jadi toksik ya, adanya kurang empati terhadap teman kerja. Akhirnya nggak balance nih antara beban kerja serta reward yang didapat. Iya. Kecemasan, ketakutan, apalagi sih dok yang bisa memunculkan bahwa tempat kerja akhirnya jadi suatu hal dalam tanda kutip neraka yang nggak enak buat seseorang yang ada di situ. Iya, beban kerja, perundungan, jam kerja yang terlalu panjang. Iya. WIB ya, waktu Indonesia bebas ya. Betul. Pulang jam berapa, masuk jam berapa nih gitu kan. Kadang ada yang seperti itu bahwa oke, pulang sampai jam 10 malam, tapi besok jam 7 harus cek log lagi. Dan itu nggak sesuai dengan reward ya biasanya ya.
Iya, begitulah Gitu. kondisi negara yang kadang sedang berkembang ya, bahwa yang paling penting adalah sense of belonging, itu selalu digembar-gemborkan, padahal ternyata mereka lupa bahwa manusia juga punya sisi lain, contohnya keluarga yang tertinggal karena jam kerja yang demikian panjang. Itu bisa stres juga ya, Dok ya? Betul. Jadi nggak balance antara pekerjaan dengan kehidupan pribadinya. Iya. Lebih banyak misalnya beban ke pekerjaan, terlalu dia fokus kepada pekerjaan. Iya. Akhirnya dia lupa dengan kondisi dirinya, nggak menyadari bahwa kebatasan kemampuan dirinya seperti apa. Iya. Nah, itu bisa menyebabkan kelelahan, stres dulu, nanti jadi burnout, penurunan produktivitas, penurunan kesehatan. Pasti kalau namanya orang stres itu ada dampak psikologisnya, itu bisa menyebabkan dampak pada fisik yang biasanya nggak non spesifik ya, kayak cemas, dia merasa ketakutan ketika berangkat, takikardi, palpitasi, keringat dingin, sering kalau mau berangkat jadi kayak mules perut, kayak ada ketakutan untuk menjalani hari tersebut. Nah, itu bentuk dari stres, somatiknya dari stres. Dan cara untuk mengurangi stres itu ada hal tertentu, misalnya harus dengan obat tertentu atau mungkin dengan konsultasi, pendekatan. Biasanya dilihat dulu ya, case by case itu kita perhatikan dulu. Apa sih stresornya? Stresornya dominan nggak? Stresornya bagaimana seseorang tersebut menghadapi stresor? Itu semua tergantung dari kepribadian seseorang. Kalau pada seseorang dengan kondisi cemas menghindar, otomatis apapun stresornya, hal kecil pun juga menyebabkan dia stres. Jadi dia nggak berani nih menjalani, kalau merasa nggak sanggup, dia menghindar, pergi. Otomatis kan tidak terselesaikan. Ya, itu yang perlu diatasi, diajari. Bagaimana dia memprioritaskan tugas-tugasnya dulu, permasalahannya apa. Tapi kalau terkait dari beban kerja, dia sudah, yang sering Niko ya, sering ada mungkin yang banyak, ketika beban kerja itu nggak sesuai dengan kemampuannya dia, kompetensinya. Nggak ada orang nih, akhirnya kita kasih. Seperti itu. Dan sungkan, dikerjakan akhirnya. Dan sungkan, jadi nggak berani untuk menyampaikan. Dan kalau minta tolong ke seniornya malah nggak mungkin kalau ke senior. Nah, itu dari budaya kerja itu yang membuat akhirnya mengalami gangguan-gangguan yang perlu pertolongan. Oke, kita masih di podcast Premier, sahabat Premier, dan kita masih bersama dengan Dr. Melati Wahyurini, dan kita lagi bahas soal menjaga mental di tempat kerja. Dok, akhir-akhir ini juga beberapa tempat kerja mulai sadar nih, wah karyawan saya menurun dan segala macamnya. Akhirnya mereka menciptakan hal-hal yang rekreatif ya, Dok ya. Kalau kita bilang rekreatif, untuk mereka bisa istilahnya kayak outing bersama, yoga bersama, misalnya ada tempat yang bulu tangkis bersama dan segala macam. Ada efektivitasnya nggak sih dengan kita yang sedang mengalami masalah mental ini? Sebetulnya itu sangat efektif ya, tapi nggak banyak mungkin tempat kerja yang menyediakan fasilitas seperti itu. Kayak seperti meditasi, yoga, itu bisa meningkatkan mindfulness kita. Jadi kita bisa untuk mengurangi kecemasan, mengurangi ketakutan kita terhadap beban-beban kerja. Karena anggapannya itu adalah sebuah cost, sebuah biaya. Ya. Akhirnya perlu nggak sih? Yang penting kan yang sekarang ya kerja. Padahal ada istilah dari Gen Z yang kita suka sebenarnya, work-life balance. Ada keseimbangan sebenarnya antara bagaimana kita dengan bekerja, kita bisa mendapatkan life yang juga balance. Nggak kerja, akhirnya life-nya jadi unbalance gitu, akhirnya jadi stres, jadi burnout tadi, jadi adiksi terhadap sesuatu akhirnya. Gitu. Kalau kita ngomongin mengenai work-life balance itu sebetulnya ya wajar, bagus ya. Tapi dalam arti kalau balance-nya tuh ya harus dilakukan di luar jam kerja. Pada saat jam kerja, kadang kan gini, kalau saya ngomongin Gen Z itu agak-agak betul. Ini ya, betul. Saya agak-agak maju mundur nih. Karena terkait nanti kalau misalnya gini, jam kerja itu harus dipenuhi dulu. Iya, kewajiban soalnya. Kewajiban. Tapi ketika kita selesai dari jam kerja, itu yang benar-benar kita pergunakan untuk relaksasi, membalancing tadi gitu. Mengurangi stresor kita. Dengan break itu ya. Makanya ada jam istirahat itu untuk break sejenak. Biar nggak terjadi stres, biar terjadi burnout. Itu yang harus digunakan dengan full. Tapi tidak berarti kita melakukan kondisi, oke, saya kerja udah 2 jam, berarti saya butuh istirahat 2 jam. Oh, nggak seperti itu. Karena ketika kita butuh break itu nggak melulu dalam waktu jangka panjang. Betul.
sekedar 15 sampai 30 menit pun bisa. 30 menit, 1 jam udah paling lama itu udah oke. Setelah itu kita benar-benar istirahat setelah di luar jam kerja. Ya. Tapi nggak tetap melupakan kewajiban. Betul. Tapi kalau sampai terjadi yang istilahnya stresnya berlebihan, Dok. Istilahnya setelah berlebihan, udah mulai adiksi, udah mulai jadi kepribadiannya udah mulai aneh. Apakah disarankan juga untuk kita bisa mengunjungi psikiatri atau psikiater untuk kita bercerita? Karena kita butuh sosok yang lebih profesional untuk menangani hal ini sepertinya. Oke. Jadi gini, ketika seseorang membutuhkan pertolongan profesional adalah kita lihat dulu. Pertama, dari kondisi keluhannya itu sudah mengganggu aktivitas kerjanya, menurunkan produktivitas, menjadi sering absen, nggak masuk, dan itu mengganggu lingkungan sekitar. Jadi mengganggu untuk daily activity-nya sudah mulai terganggu. Itu berarti dia sudah perlu dukungan profesional. Itu misalnya seandainya dia masih belum merasa, saya masih nggak yakin nih, kira-kira saya butuh pertolongan nggak? Kan lebih baik jika ke psikolog dulu. Jika dalam kondisi ternyata dari psikologis, dari pemeriksaan para psikolog sudah ternyata memerlukan terapi, bisa dilanjutkan ke psikiater. Oke, jadi ke psikolog dulu, setelah itu ke psikiater. Dulu baru ke psikiater. Ada tapi pandangan, bisa juga langsung ke psikiater. Ada pandangan loh, Dok, sekarang bahwa kalau kita ke psikolog atau psikiater dan orang berkata bahwa wah lagi gangguan jiwa nih. Itu pandangan dari dulu sebetulnya. Makanya kan, kenapa kok kayaknya dalam tanda kutip ya haram banget sih ke psikolog, ke psikiater, padahal cerita itu perlu loh. Karena gini, kalau zaman dulu itu orang-orang ke psikiater itu ketika kondisinya benar-benar yang sudah sangat butuh pertolongan. Pada pasien-pasien psikotik, misalnya yang sudah ada halusinasi, delusi, itu baru yang sudah butuh pertolongan baru dibawa ke psikiater. Sehingga dianggap orang yang ke psikiater ini, orang yang mengalami gangguan jiwa, tapi gangguan jiwa berat. Jadi dari stigma itu yang muncul bahwa kalau ke psikiater itu berarti orang gila, ya kan kok? Seperti itu. Nah, sedangkan pada kondisi saat ini ya, saya bersyukur juga pada Gen Z ini ya sudah berkuasa mengenai aware terhadap mental health seperti itu. Nah, itu jadi bisa mengurangi stigma bahwa seseorang mengalami gangguan itu nggak harus melalui gangguan jiwa berat. Ada saatnya orang mengalami masalah dengan kejiwaan, kayak cemas, gangguan tidur, insomnia, kayak gangguan panik, bisa dilihat lagi penyebabnya apa. Itu gangguan tidur ini menarik dulu karena saya juga mendapat data bahwa ternyata hampir orang yang bekerja itu selalu ada dalam bulan-bulan tertentu lah, istilahnya dalam tanggal-tanggal tertentu mengalami gangguan tidur, terutama ketika mereka ada di jebakan omset, belum nyampe target dan segala macam. Mereka mulai tidur jadi nggak enak, kepalanya ketika memejamkan mata masih bergerak, masih berjalan. Gangguan kejiwaan kah mulai merasakan gangguan tidur itu sebetulnya bisa suatu gejala. Bukan indikasi awal justru ya. Betul. Jadi indikasi awal. Jadi banyak dari diagnosa psikiatri itu bahwa gangguan tidur itu merupakan suatu gejala. Kayak orang cemas itu juga mengalami gangguan tidur. Terutama depresi, gangguan tidur. Gangguan tidur itu nggak selalu melulu orang nggak bisa tidur loh. Bisa juga tidurnya berkepanjangan. Lebih panjang dari biasanya. Bangun badannya lelah, anergia, kayak nggak bertenaga. Bisa jadi dua sisi ya, nggak bisa tidur bahkan terlalu panjang tidurnya tanpa merasa nyenyak ya. Jadi tidak seperti biasanya. Itu yang harus di-aware. Kadang ada yang datang saya mengalami gangguan tidur, tapi kita telusur ternyata ada depresinya, atau kita telusur banyak cemasnya, seperti itu. Dan itu adalah kebutuhan dari kita untuk berbicara dengan psikolog maupun psikiater bahwa kita perlu menelusuri. Bukan masalah ini bukan terjadi di detik ini doang. Bahwa kita ada di belakang ini apa nih yang membawa kita sampai ke titik ini. Dan itu butuh tenaga profesional tentu saja ya, Dok. Nggak semudah kita apa ya kan, nggak seperti itu. Mereka teman-teman dari psikolog dan psikiater bisa menarik ke belakang untuk mencari tahu nih ada apa nih gitu. Nah, setelah itu kerjaan udah mulai bagus nih. Nah, ada juga mungkin rongrongan dalam tanda kutip dari keluarga. Misalnya mereka sebagai sandwich generation nih, mereka membiayai keluarga mereka sendiri dan mereka juga membiayai atas mereka. Dan istilahnya mereka akhirnya ketarik kiri, ketarik kanan. Kan. Nah, tingkat stres seperti itu juga bisa mengakibatkan hal-hal yang kurang baik ya buat secara mental orang ya. Sangat membuat tidak baik. Tapi kita sekarang kembali lagi mengubah persepsi negatif menjadi positif ya. Terutama untuk sandwich generation. Ya memang berat. Tapi ketika kita membuat itu sebagai suatu sedekah kita, itu pasti akan lebih meringankan.
Kalau kita merasa itu menjadi suatu beban, oh saya harus menghidupi ini, saya harus hidupi ayah ibu saya harus menghidupi adik-adik saya harus menghidupi diri saya, tentu akan masa lelah. Tapi ketika kita membuat itu sebagai bentuk, sebagai amal ibadah kita, bahwa itu memang ya apa yang kita berikan itu pasti akan kembali. Yes. Entah itu pada saat itu, entah itu pada nanti, itu pasti akan kembali. Jadi kembali lagi terhadap persepsi. Saya ini agak kurang setuju dengan sandwich generation ya. Tapi tergantung lagi sih kembali kebutuhan kita. Semua itu bisa dikomunikasikan. Kita punyanya berapa, kita yang butuh berapa, kita berikan berapa, itu bisa dikomunikasikan. Dan semua taburan yang baik akan membawa hasil yang baik pastinya. Pasti akan membuat yang baik. Itu pasti kita amini. Dok, terakhir nih. Tips dan trik nih buat para karyawan yang sedang ada di tempat kerja yang mungkin kurang baik atau mungkin kurang nyaman buat mereka supaya mereka bisa juga tetap produktif dan tetap menjaga mental mereka seimbang lah. Kalau misalnya ini sebetulnya adalah memperbaiki budaya kerja. Kita meningkatkan empati di lingkungan kerja. Empati, memberikan reward itu nggak harus mahal. Reward itu hanya sekedar kan kita mengucapkan terima kasih aja itu udah suatu bentuk reward. Sudah dibantu teman, dan jangan terlalu menjadi compulsive helper ya. Kalau memang kita merasa kita nggak bisa, ya udah kita nggak perlu memaksakan membantu. Izinkan saya mengambil sari kata bahwa berani berkata tidak itu bagus. Betul, berani berkata tidak. Tapi bukan berarti untuk kita tidak untuk berbuat baik ya, dalam arti kita membatasi bahwa kalau memang kita sudah kemampuan kita sudah sekian, ya udah kita membatasi. Itu penting banget dan itu bisa menjaga paling nggak antara work life kita, daily life kita, ada balance di situ, ada keseimbangan, dan ketika kita tahu kemampuan kita 100, jangan ngambil 110. Karena yang 10 itu pasti tidak akan optimal, bahkan kadang-kadang nyeret yang 100 nih. Menurunkan ekspektasi. Betul. Terima kasih Dok, sudah banyak cerita soal menjaga mental di tempat kerja. Dan buat semua sahabat Premier, jangan lupa untuk juga mengkomen, men-like, men-subscribe, dan juga men-share. Kalau memang ini adalah suatu hal yang menarik, bisa dibagikan ke teman-teman. Dan pasti kita tutup podcast Premier kita. Terima kasih, kita ketemu lagi kawan-kawan. Terima kasih sahabat Premier.